أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيتهم
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kesayangan, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam. Semoga Allah selalu menganugerahi diri kita dengan hidayah, melimpahi hidup kita dengan barokah dan membalas amal ibadah kita dengan jannah. Sholawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabat radhiyallahu anhum. Malam ini alhamdulillah kita berkumpul kembali di kajian Ahad kesayangan seri Menjadi Muslimah Istiqomah dengan tema Istiqomah mengasihi ayah dan ibu mertua bersama dengan Ustazah Herlini Amoron. Tema ini tentu tidak hanya penting untuk teman-teman kesayangan yang sudah menikah ya, tapi juga persiapan penting untuk teman-teman kesayangan yang belum menikah. Jadi kita belajar mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menjadi istri solihah yang baik, yang Allah ridhoi, yang bisa berbakti dan mengasihi orang tua dari suami kita. Gitu. Jadi bismillah kita belajar bersama. Nah untuk teman-teman yang baru bergabung di sesi kali ini tidak perlu khawatir, insya Allah semua rekaman kajian-kajian sebelumnya bisa diakses di channel YouTube Komunitas Kajian Kesayangan. Jadi semoga ya Allah rezekikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima gitu. Baik, teman-teman, marilah kita mengawali kajian malam ini dengan tilawah Al-Quran. Semoga menjadi asbab turunnya ridho dan keberkahan dari Allah kepada kita semua. Malam ini yang akan membacakan Al-Quran adalah sahabat kita, Uni Nova. Uni Nova akan membacakan Al-Quran surah Luqman ayat 12 sampai dengan 15. Assalamualaikum, Uni Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Uni. Silakan, Uni. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanan hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurni wa liwalidayka ilayyan masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai
Thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka jangan engkau mentaati keduanya. Dan pergauli keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutlah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Uni atas kesediaannya mengawali kajian kita malam ini dengan tilawah Al-Quran. Jazakillah khairan katsiran, barakallahu fiik. Baik teman-teman kesayangan, mari kita sama-sama ya meluruskan niat mencari ilmu karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Izinkan saya menyapa Ustadzah kita. Assalamualaikum Ustadzah Herlini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadzah atas kesediaannya membimbing kami lagi malam ini. Semoga Ustadzah Herlini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan disayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk teman-teman baik yang di Zoom maupun yang di YouTube live streaming, bila memiliki pertanyaan silahkan ya dituliskan di kolom komentar atau kolom chat. Baik, waktu dan tempat kepada Ustazah Herlini kami persilahkan. Ya, jazakillah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ya Rabbana lakal hamdu bil iman, ya Rabbana lakal hamdu bil Islam, ya Rabbana lakal hamdu bil Quran, lakal hamdu bil mali wal ahli wal mu'afah, lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Membahas tentang mertua, bagaimana kita mengasihi ayah dan ibu mertua, ini memang pembahasan yang saya bisa kategorikan jarang dibahas ketika seseorang itu akan menikah ya. Maka alhamdulillah kajian kesayangan berinisiatif ya untuk membahas tentang mertua ini ya. Ini bermanfaat insya Allah bagian dari persiapan menikah bagi yang belum menikah dan bagi yang sudah menikah. Ya. Selama ini kan yang banyak dibahas itu terkait masalah hak dan kewajiban, parenting dan segala macamnya ya. Tapi membahas tentang mertua, ayah atau ibu dari suami kita atau sebaliknya itu memang pembahasan yang belum banyak ya dibahas. Dan kita tahu bahwa pernikahan itu tidak sekedar mempertemukan antara dua pasangan ya laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan suci saja, tidak. Menikah itu kita tahu ya menyatukan dua keluarga besar dari berbagai latar belakang. Ada buku yang menarik itu yang berjudul
mar'atu wa alaqatuha bi ummi zawjiha wa akhwatiha fi dhilli ahadits silaturahim. Ini Dr. Latifah binti Abdullah ya. Itu beliau menjelaskan bahwa harmonisasi antara istri dan keluarga suami itu nggak mudah. Nah, jadi ini butuh persiapan-persiapan ya. Yang kita juga paham ya secara teori ya bahwa kalau kita menikah dengan seseorang tentu kita siap menerima pasangan tersebut berikut dengan keluarganya. Ya, kita tahu ya bahwa keadaan suami istri itu dalam rumah tangga itu sangat dipengaruhi oleh ridho dari kedua orang tua masing-masing atau bahkan murkanya. Maka jangan pernah ya menikah tanpa ridho orang tua. Bahaya ya. Bahaya. Baik, saya akan tampilkan sebagai bahan kita dalam pembahasan ini ya dari kajian-kajian hadis dan Al-Quran terutama ya. Karena memang selama ini kadang-kadang suka dibenturkan ya. Ketika misalnya seorang istri memiliki orang tua yang dalam kondisi sakit misalnya, kemudian ingin menjenguknya, apalagi kalau berada di luar daerah ya, tidak satu kota tuh biasanya agak sulit ini pada kalangan tertentu. Suami tuh sulit memberikan izin ya dengan alasan kamu kan taatnya sama suami. Jadi kalau suami nggak ngizinin, ya kamu nggak boleh jenguk orang tua. Nah ada yang begitu ya. Ini kita ingin dudukan permasalahannya agar rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang baik untuk semua harmonis ya. Sakinah, mawadah, warohmah ya. Rumah tangga yang benar-benar diharapkan ya oleh masing-masing pihak orang tua. Sebab kalau tidak begitu, yang terjadi apa? Orang akan tidak menyukai ya tanda kutip punya anak perempuan. Karena setelah dia punya anak perempuan kemudian menikah, nanti kan dia milik suaminya. Padahal orang tuanya kan sejak kecil itu sejak dalam rahim ya, diasuh, dididik, dibesarkan, udah menikah kok sama suaminya aja ya. Padahal orang tuanya juga butuh perhatian, apalagi yang tidak memiliki cuman anak tunggal misalnya. Nah, ini yang kita akan bahas ya insya Allah terkait dengan mengasihi ayah dan ibu mertua seperti apa masing-masing suami dan istri menyikapi mertuanya ya. Nah, kita tahu nih ya menikah ini berarti terhubungnya jalinan silaturahim yang semakin luas antara dua keluarga besar, terbangunnya masyarakat muslim yang didasari hubungan akidah dan nasab, pengaruh hubungan ini sampai akhirat. Dan kita paham ya, menikah itu bukan urusan dunia saja tapi urusan akhirat kita ya. Jangan sampai ada yang terzolimin salah satu di antara mereka. Menikah itu berarti siap menerima pasangan dengan berbagai latar belakang dan semua kondisi keluarganya. Keadaan suami istri dalam rumah tangga sangat dipengaruhi oleh ridho atau murka kedua orang tua. Tadi saya sudah sampaikan, pasangan yang baik adalah yang menganjurkan pasangannya untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Makanya persiapan ya, mungkin bagi orang tua yang memiliki putra atau putri, atau artinya ini kan supaya tidak terulang kembali ya permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Misalnya sebagai seorang ibu memiliki putra atau putrinya yang siap menikah, dibekali dulu ya. Kita misalnya punya anak laki-laki, kita sampaikan kepada anak laki-laki kita bahwa kamu akan menikah dengan anak orang, seorang perempuan anak orang yang dia itu dibesarkan oleh orang tuanya sejak dari kandungan sampai sekarang ini yang telah besar, mungkin telah selesai kuliah ya. Sekarang kamu mendapatkan seorang istri yang baktinya nanti akan diberikan kepadamu. Kamu ingat dia punya orang tua ya. Kamu tiba-tiba udah ketemu besar ya. Kamu tidak pernah merawatnya, setelah dia besar menjadi istrimu, dia mentaatimu. Jangan sampai kamu menghalangi istrimu itu untuk berbakti kepada orang tua. Kalau misalnya terkendala, kamulah yang mewakili bakti kepada orang tuanya. Jadi ini bekal ya untuk orang tua ya. Begitu juga ketika kita punya anak perempuan misalnya. Kita katakan, kamu akan menikah dengan seorang laki-laki yang dia memiliki orang tua yang sejak kecil dirawat, sejak dalam kandungan sampai sekarang berhasil, dan sekarang ketika dia menikah denganmu, itu belum sempat dia berbakti kepada orang tuanya, dia telah berikan gajinya untukmu, belum sempat dia membahagiakan kedua orang tuanya. Maka jangan pernah
kamu melarang istrimu untuk berbakti kepada orang tuanya. Nah, ini bekal-bekal ini penting ya kita sampaikan kepada anak-anak kita ya. Apalagi yang sudah menikah ya, jangan sampai juga melarang pasangannya untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya. Baik, kita mulai pembahasan tentang dalil yang tersirat ya, karena memang selama ini kan yang diambil tuh betul baktinya seorang istri setelah dia menikah itu kepada suaminya. Nah, kalau begitu siapa yang berbakti kepada orang tua istri? Kan begitu ya. Ya, kalau misalnya suami enak dia tidak ada batasan berakhirnya baktinya kepada orang tua sampai kapanpun berbakti kepada orang tuanya. Ya, jadi sedangkan istri ketika dia sudah menikah baktinya kepada siapa? Baktinya kepada suami. Terus orang tua istri bagaimana? Makanya ada suatu suku ya, apa salah satu di negara itu ya seperti misalnya kok sebutkan saya sebutkan misalnya di antaranya Pakistan ya atau India ya, itu kalau lahir anak perempuan tuh nggak bahagia banget deh, artinya nggak diselamatkan, nggak diucapkan berkah ya, misalnya kalau di Pakistan ya, ini tradisi yang masih ada ya, kalau lahir anak perempuan nggak diucapin selamat, tapi kalau lahir anak laki-laki disebutkan mubarok, mubarok, selamat gitu ya, karena dia memiliki anak laki-laki yang dia bisa pegang terus sampai kapan-kapan biasa dia kuasai, bisa semua diatur ya. Kalau anak perempuan setelah menikah udah selesai, nggak ada lagi bakti, nggak ada lagi, pokoknya udah milik suaminya. Nah, ini kita akan bahas ini ya. Baik, dalil yang tersirat secara umum, ya dalil yang tersirat secara umum ini ya, surat An-Nisa ayat 1, ya ini perintah bertakwa kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Artinya apa di sini? Artinya ini kan perintah bertakwa. Jadi di sini perintah untuk silat menyambung ya, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Peliharalah hubungan silaturahim ya. Artinya memperbaiki hubungan atau menjaga silaturahim antara mertua itu salah satu caranya dengan apa? Memperkenalkan anak kita dengan dengan kakeknya, neneknya ya, kakek nenek dengan cucunya. Jadi artinya jangan sampai pernah diputus ya hubungan antara cucu dengan kakek nenek gitu ya, dengan keluarga besarnya. Nah, ini dalil yang tersirat di antaranya. Berikutnya misalnya secara umum ya, perintah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama dan seterusnya ya. Sembah Allah, jangan kamu mempersekutukannya, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Jadi artinya di sini perintah secara umum, perintah kepada manusia, kepada umat Islam, orang-orang beriman untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tuanya. Apakah dia laki-laki ataupun dia perempuan. Ini secara umum. Dan perintah berbakti ini digandeng ya setelah larangan mempersekutukan Allah. Jadi ini berat ya, kedudukan kewajiban berbakti kepada orang tua ya. Jadi artinya begini. Artinya kedudukan ibu bapak kandung kita dengan ibu atau bapak mertua kita di sisi Islam itu sama ya. Ya kan, kalau anak laki-laki berbakti kepada orang tuanya, anak perempuan berbakti kepada orang tuanya ya. Artinya kedudukan baik kandung atau mertua itu sebenarnya posisinya sama ya. Apalagi misalnya nanti kita lihat ada hadisnya ya, bagaimana kita tidak boleh menghina kedua orang tua kita. Terus ada sahabat bertanya, bagaimana kami bisa menghina mencela orang tua kami sendiri? Nah, Rasul mengatakan, ya kalau kamu menghina atau mencela orang tua orang lain, ayah orang lain atau ibu orang lain, itu berarti kamu menghina, mencela ibumu sendiri. Jadi artinya orang tua orang lain itu disamakan kedudukannya, posisinya dengan orang tua kita. Nah, apalagi pasangan hidup, ya orang tuanya berarti orang tua kita. Jadi tidak boleh seseorang itu misalnya ya hanya suami saja yang diutamakan, tapi dia mengabaikan tanggung jawab kepada orang tuanya. Tidak boleh. Tidak boleh suami itu juga menghalangi istrinya untuk menghalangi istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Makanya setiap permasalahan dalam rumah tangga itu perlu disyurakan, wa amruhum syura bainahum ya. Jadi taat kepada suami atau taat kepada kedua orang tua kita itu, atau taat kepada orang tua masing-masing ya. Suami punya orang tua, istri punya orang tua, taat kepada suami, semuanya itu kehendak syariah. Maka jika ada orang tua
yang menghalangi anaknya untuk taat kepada suaminya, maka orang tua tersebut telah melanggar syariat. Sebaliknya, suami yang menghalangi istrinya untuk berbakti, untuk taat kepada orang tuanya, maka dia juga telah melanggar syariat. Ya, makanya kita kenapa dia melanggar syariat? Kan dia memutuskan silaturahim. Nah, ini ada beberapa nasnya ya, di antaranya ini misalnya ya. Misalnya ini kan tadi disebutkan kalau kita menghina orang tua orang lain berarti kan menghina orang tua kita juga. Maka dalam dalil secara umum surah Al-Qur'an ini surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya dan Tuhanmu, Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu berbuat baik kepada orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jadi ini kan umum perintahnya. Jadi kita diperintahkan berbuat baik kepada orang tua kita, artinya kita juga diperintahkan berbuat baik kepada orang tua suami kita. Ya, apalagi orang yang terdekat ya. Dicela aja nggak boleh orang tua orang lain. Itu berarti mencela orang tua sendiri. Nah, berarti kewajiban berbuat baik kepada orang tua kita, pasangan kita juga pada hakikatnya kita berbuat baik juga kepada orang tua kita. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya dari sahabat Abdullah bin Amr ini ya. Di antara dosa besar kata Nabi ya, minal kabair itu adalah syatmur rojuli walidayhi, yaitu memaki kedua orang tuanya. Terus ditanyakan kepada Rasulullah, hal yastanu rojulu walidayhi, apakah ada orang yang mencaci maki orang tuanya? Rasulullah menjawab, na'am, yasubbu abar rojuli fayasubbu abahu fayasubbu ummahu fayasubbu ummah. Ada, yaitu seorang mencaci ayah orang lain, berarti orang lain tersebut mencaci ayahnya sendiri. Jadi mencaci ibunya berarti mencaci ibu orang lain, ya artinya itu orang lain. Apalagi pasangan hidup kita yang anaknya kita nikahi. Kita bisa mencintai anaknya, masa orang yang melahirkan istri yang kita cintai itu atau pasangan kita itu tidak kita cintai. Itu aneh ya. Hanya mencintai anaknya berikut mencintai juga orang tua. Nah, ini juga ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini kan dalil yang tersirat yang saya sampaikan tentang bagaimana berbakti kepada atau mengasihi orang mertua ya. Di sini kan secara umum disebutkan, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya. Ini kan secara umum ya, kita mencintai seseorang yang dicintai oleh saudara kita, apalagi pasangan hidup. Ayah dari anak kita atau ibu dari anak kita itu lebih daripada saudara. Ketika suami kita mencintai orang tuanya, berarti kita juga mencintai orang tua yang dicintai suami atau sebaliknya. Ya, jadi mencintai itu sempurnanya iman. Ya, jadi sempurnanya iman itu mencintai orang yang dicintai oleh orang yang kita cintai, ya, begitu. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuqir kabirana. Ini secara umum ya. Bukan dari golongan kami orang tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak menghormati orang tua kami. Jadi ini perintah-perintah kita untuk berbuat baik, mengasihi, mencintai orang tua kita dan orang tua pasangan hidup kita. Nah, secara umum lagi, a'dhamun nas haqqan 'alal mar'ati zaujuha wa a'dhamun nas haqqan 'alal rajuli ummah. Yang paling berhak atas seorang wanita adalah suaminya, yang paling berhak atas seorang laki-laki adalah ibunya. Jadi ini dalil-dalil secara umum ya. Saya sampaikan dulu, nanti baru kita akan bahas seperti apa dan bagaimananya tips atau cara untuk mengasihi mertua kita. Biasanya penyebab konflik dalam keluarga itu biasanya tidak memahami hak dan kewajiban suami istri ya. Misalnya tidak memahami hak dan kewajiban istri, apa kewajiban, kadang-kadang kan suami atau pasangan itu hanya menuntut. Ya, dia tidak tahu apa dan kewajiban, apa hak dan kewajiban. Jadi itu biasanya penyebab konflik seperti itu ya. Misalnya ketika suami membantu orang tuanya, istri nggak paham kalau sebenarnya seorang laki-laki itu, suami itu punya kewajiban kepada orang tuanya untuk membantu. Nah, karena dia tidak paham, akhirnya dia marah, dia melarang suaminya membantu ya. Nah, atau sebaliknya ketika misalnya
suaminya tidak menafkahi secara baik ya keluarganya, tapi dia lebih banyak menafkahi keluarganya atau orang tua sementara menelantarkan istri. Nah, itu juga karena tidak paham hak dan kewajiban. Ini menimbulkan konflik. Atau misalnya perbedaan latar belakang keluarga ya. Misalnya kita juga banyak temukan ya. Nanti ini kita bahas dulu penyebab konflik. Nanti kita akan bahas seperti apa ya mengasihinya ya. Misalnya kadang-kadang mertua itu tidak suka anak perempuannya ikut cari nafkah gitu ya. Karena memang nafkah dari suaminya tidak mencukupi ya. Jadi ini mestinya kan suaminya tuh yang bertanggung jawab. Jadi akhirnya muncul campur tangan mertua. Atau sebaliknya misalnya mertua tuh tidak suka anak laki-lakinya itu ikut membantu pekerjaan rumah. Itu kan bukan pekerjaan laki-laki. Ini anaknya udah mencari nafkah bantu istri. Nah, ini kan timbul konflik seperti ini ya. Atau gap generasi ya. Gap menantu mertua tuh misalnya eh, ini kan karena memang beda generasi itu kan beda pengalaman, beda hal-hal yang cukup ya. Misalnya nilai pengasuhan ya. Zaman sekarang kan beda dengan zaman dulu ya. Jadi karena memang komunikasinya tidak lancar, akhirnya muncullah gap ya. Konflik tuh nantinya, ya Mas, bagaimana membesarkan anak. Oh, jadi orang tua maunya tuh pengalaman orang tua begini, sementara kan perkembangan ilmu itu kan lebih berkembang ya. Nah, itu muncullah permasalahan di situ. Atau intervensi pada keluarga inti ya, misalnya mertua ikut campur dalam hal misalnya keuangan, dalam masalah hal-hal yang ya ikut campur lah intervensi orang tua kepada anaknya itu karena memang orang tua merasa ini anakku, jadi ya ini memang permasalahan ya. Jadi ini sebenarnya ya hubungan antara manusia itu pasti ada konfliknya. Nah, konflik dengan orang tua itu yang menjadi apa namanya, jangan sampai berlanjut ya. Jadi konflik dengan orang tua itu bisa menjadi penyesalan loh nantinya kalau nggak diselesaikan ya. Kita mestinya memperlakukan orang tua kita, mertua kita itu sebagaimana sebagaimana yang diperintahkan kepada kita agar nanti anak-anak kita juga berbakti kepada kita. Ya, jadi ini penting banget ya menyikapi intervensi dari mertua atau orang tua ya. Kita harus memahami. Kita akan bahas nanti ya seperti apa sikap kita kepada mertua ya. Kemudian perbedaan antara harapan dan kenyataan ya. Ya, namanya juga hidup ya. Tidak ada yang sempurna. Ya mau gimana lagi, nggak ada yang sempurna di dunia ini kan. Ya kita pengennya dapat suami yang apa sebagai imam, yang bertanggung jawab, yang gitu ya, banyak harapannya. Kenyataannya ya ini adalah takdir. Artinya kita tentu mengambil hikmah dari takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Ya artinya bahwa tidak semua harapan itu sesuai dengan kenyataan. Allah akan menguji masing-masing hambanya dengan ujian yang hamba itu mampu untuk memikulnya. Ya, mungkin ada yang diuji dengan mertua, ada yang dengan ipar, ada yang dengan pasangannya atau anak. Ya, artinya ini memang bisa memunculkan konflik, tapi bagaimana kita menyikapinya itulah yang penting ya. Mertua dan menantu. Maka kita akan bahas ini ya. Bagaimana sebentar memperlakukan mertua jadi bagaimana sikap kita ya dalam menghadapi mertua dan mantu ini ya eh, kita memperlakukan mertua itu sebagaimana orang tua kandung ya. Jadi artinya apa? Karena kita tahu mertua ini adalah orang tua dari pasangan hidup kita. Mereka adalah, kalau mertua itu adalah orang tua kedua kita ya. Mestinya kita hormati, mestinya kita perlakukan dengan baik sebagaimana kita memperlakukan orang tua kandung kita ya. Kan mereka mertua kita itu kanlah yang merawat suami kita sejak lahir. Kita sebagai istri itu terima gede ya, terima jadi udah mapan atau mungkin udah gede lah gitu ya, kita tidak merasakan dulu bagaimana orang tua membimbing merawat suami kita, makanya kita perlakukan mertua itu sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita ya. Suaminya belum sempat ngasih gajinya kepada orang tuanya, udah kasih kepada istrinya untuk keluarganya ya. Makanya kita perlakukan ya
mertua kita sebagaimana kita memperlakukan kedua orang tua kita, ya. Jangan sampai bertengkar, berdebat, ya. Memang sulit, ya. Itu kan bukan orang tua saya, itu orang tua suami. Tapi paling tidak kita bisa memaksa diri, ya, memaksa apa? Memang untuk kebaikan itu memang harus selalu dipaksakan, ya, harus dipaksakan. Pada awalnya itu memang sulit, tapi mudah-mudahan ini bagian dari ibadah kita, ya, memperlakukan mertua dengan hormat, yang dengan kita memperlakukan mertua dengan hormat dan baik itu berdampak kepada suami. Suami itu pasangan kita itu semakin cinta kepada kita. Masya Allah, semakin sayang dia, ya. Jadi ini eh, memang yang memiliki mertua yang normal, alhamdulillah yang baik tuh, alhamdulillah bersyukur. Itu adalah karunia yang terbaik. Tapi kalau mendapatkan mertua nggak sepaket, ya, suami baik, mertua orang tuanya baik, kan ada yang diuji suami baik, mertuanya, masya Allah. Nah, itu ujian dan cobaan. Intinya adalah sejauh mana kita memiliki hubungan yang baik dengan suami, kita bisa mengatasi bagaimana menyikapi orang tuanya, gitu, ya. Jadi memang yang penting perlakukanlah dengan baik, jangan kasar, jangan jangan pernah, ya, jangan pernah membandingkan gaya pengasuhan mereka dengan orang tua kita. Jadi kalau dengan suami jangan banding-bandingkan mertua dengan orang tua. Kalau orang tua saya mah begini, kamu kok, itu bisa konflik. Ini udah takdir. Kita nggak bisa pesen, ya, punya mertua kayak begini atau orang tua kayak begini, ya. Udah, pokoknya perlakukanlah mertua kita sebagaimana kita memperlakukan orang tua kandung kita. Jangan mengeluhkan anaknya kepada orang tuanya, ya. Minta nasihat itu boleh, tapi jangan mengeluh. Iya nih si ini mas ini, jadi seakan-akan nanti mertuanya, mantu saya kok kayak gini, ya. Nah, kayak gitu. Pernah dengar kan kisah tentang Nabi Ismail alaihissalam, ya, yang Nabi Ibrahim datang ke tempatnya. Memang Nabi Ibrahim itu tidak selalu apa namanya mengunjungi Nabi Ismail, yang kita nggak bicara seperti apa awalnya, ya. Kita bicara ketika Nabi Ibrahim mengunjungi Nabi Ismail, kemudian tidak bertemu dengan anaknya, bertemu dengan istrinya. Anaknya tuh ngeluhin, apa, mantunya itu, istrinya Nabi Ismail itu mengeluhkan terus, ya, tentang Nabi Ismail, tentang sulitnya, mengeluh. Akhirnya Nabi Ibrahim berpesan kepada, nanti kalau suamimu pulang sampaikan salam, suruh ganti palang pintunya gitu. Maksudnya itu isyarat, ya, supaya Nabi Ismail ini menceraikan istrinya karena istrinya itu mengeluhkan terus, jadi tidak ada rasa syukur, kurang aja. Nah, ketika datang lagi berikutnya, kemudian setelah dia menikah lagi Nabi Ismail, itu mantunya nggak ketemu, ya, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, itu mantunya itu bersyukur, ya. Pokoknya, wah, betul-betul membuat Nabi Ibrahim itu bahagia, ya, punya mantu yang berterima kasih, bersyukur. Dia selalu apa namanya menyebutkan kebaikan-kebaikan suaminya, Masya Allah, ya. Jadi memang jangan sampai, ya, perseteruan antara menantu dengan mertua itu hanya karena mengeluhkan anaknya. Jadi minta nasihat boleh, ya, tapi jangan mengeluh, apa istilahnya itu, mengeluhkan anaknya seakan-akan kesan dari mertua tuh, kok mantu saya tuh kok jadi kecewa, ya, punya punya suami kayak begini. Jadi kan itu dihindari aja, ya. Jadi perlakukanlah, ya, mertua itu sebagaimana orang tua kandung. Kemudian selalu bersikap baik, ya. Seapapun mertua kita, tetap bersikap baik, ya, di depan atau di belakang. Jangan pernah berkata kasar, ya. Ya, walau bagaimanapun kan itu orang tua. Jangankan mertua, orang lain saja yang tidak kita kenal, yang usianya lebih tua dari kita, kita harus baik. Ya, jadi jangan sampai kayak apa, ya, musuh bebuyutan, ya. Ya, udah tahu mertua kayak begitu, wah, intinya sabar, ya, bersikap baik, tidak kasar, ya. Perlakukan dengan lembut, ya, memuliakan, menghormati, berkomunikasi dengan bahasa yang santun, gitu, ya. Tunjukkan perhatian, itu pahala, itu ibadah. Karena kita tahu, ya, pernikahan ini adalah ibadah yang terpanjang dalam hidup kita. Pernikahan itu kan luas, ya, berhubungan dengan keluarga suami, berhubungan dengan permasalahan rumah tangga. Intinya ketika kita terikat dengan akdun nikah, mitsaqan ghalidha, ikatan yang kokoh, maka pada saat kita memiliki hubungan itu, maka semuanya itu adalah pahala.
apapun yang terjadi dalam rumah tangga, dalam ikatan pernikahan, apakah itu ujian yang kita bersabar dengannya atau kebahagiaan yang kita bersyukur dengannya, itu adalah ibadah pahala. Apalagi dengan mertua ya, yang kita bersyukur dengan kita menikah dengan anaknya ya, walaupun orang tuanya itu mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, kita bersabar ya, kita bersyukur punya suami, kita bersabar dengan orang tuanya, dengan mertua kita, karena hidup itu memang antara syukur dan sabar, tidak ada lagi yang ketiga. Syukur, sabar, itulah yang dijamin masuk surga ya. Jadi selalu bersikap baik. Miliki empati, maksudnya apa? Miliki empati ini untuk apa? Untuk menjaga hubungan kita dengan mertua ya. Coba misalnya kita melihat ya sesuatu, kalau ada terjadi masalah antara kita dengan mertua, kita lihat sudut pandangnya sebagai mertua, bukan sudut pandang kita. Coba kita tempatkan posisi kita itu ada pada sudut pandang mereka, pikirannya ya. Bisa jadi gini, ada rasa kecemburuan ya, misalnya ketika anaknya lebih lebih sayang kepada kita, perhatian, terus kadang-kadang orang tua suami itu timbul rasa cemburu, ya Allah, ini anakku yang aku bela-bela selama ini lebih perhatian kepada nah, kita yang tahu diri, jadi kita bisa merasakan, maka kita gantikan ya perhatian ini kepada mertua kita, kita berikan hadiah, kita perlakukan lebih baik lagi. Jadi akhirnya kan orang mertua kita jadi bersyukur, alhamdulillah anakku dapat istri yang baktinya lebih baik daripada, kayak begitu, lebih baik daripada anaknya. Karena ya memang kecemburuan itu pasti ada ya, nanti kalau yang udah punya anak ya, yang udah punya mantu ya. Saya anak 5, 4 udah menikah ya, cucu udah 6 mau 7. Itu secara manusiawi ya, secara manusiawi itu ada rasa ya, rasa cemburu kepada mantu. Ya, anak laki-laki saya itu memperlakukan istrinya itu perhatian, sementara kita juga perhatian, tapi ada rasa, ya Allah, ini anak yang kubesarkan ya dari kecil sampai udah besar, udah berhasil, udah sukses. Sekarang kesuksesannya itu diberikan kepada istrinya dan anak, ada rasa itu, tapi alhamdulillah ya mantu baik ya, artinya bisa menggantikannya. Nah, makanya miliki empati ya. Jadi kita jangan sampai istri itu menguasai suaminya sepenuhnya dengan mengenyampingkan orang tuanya. Jadi ini penting sekali ya. Kita menyayangi mertua kita sebagaimana kita menyayangi suami kita. Alhamdulillah kita bersyukur dapat suami yang baik misalnya ya, karena rasa syukur ini karena dia adalah anak dari orang tua. Begitu juga suami ya, artinya ini timbal balik ya, begitu juga misalnya seorang suami ketika orang tua istri terlalu perhatian kepada anak perempuannya gitu ya, itu jangan dibatasi, jangan dicemburui ya. Kita pahami ini anak ini, istri kita ini kita dapatkan setelah besar ya, baktinya sudah diberikan kepada kita, tuh jangan serakah ya, dalam arti hanya untuk suami saja sampai kita memutuskan hubungan istri kita dengan orang tua, itu jangan sampai terjadi. Ya Allah, sedih banget tuh ya. Makanya ada orang yang ya muncullah ya, nggak pengen pun. Itu sama seperti orang Arab jahiliyah, kalau punya anak perempuan tuh nggak pengen banget. Anak perempuan kalau udah nikah milik suaminya, orang tua siapa yang mau apa namanya ya, berkhidmat kepadanya. Itu jangan sampai jadi pemikiran jahiliyah seperti itu ya. Kemudian merawat keduanya dengan baik ya. Jadi kalau kita memiliki mertua yang qadarullah berusia panjang, sakit ya, udah lanjut usia, maka kita sebagai menantunya, maka kita perlakukan, kita rawat dia dengan sebaiknya, dengan bagaimana. Pokoknya benar-benar kita perlakukan seperti orang tua kita, tuh pahalanya luar biasa ya. Jangankan dengan mertua, orang lain aja, sahabat kita, teman kita, kalau lagi sakit kita perhatian. Ini yang berhak mendapatkan perhatian kita tentu orang terdekat kita, yaitu mertua kita. Ya Masya Allah, itu suami akan semakin sayang, semakin mencintai istrinya. Nah begitu juga sebaliknya. Ketika orang tua istri sakit, maka seorang suami itu jangan pernah memutuskan untuk
bakti istrinya kepada orang tuanya. Kepada siapa lagi orang tuanya itu meminta perhatian kalau bukan kepada anaknya, apalagi istri ini anak satu-satunya atau perempuan satu-satunya atau orang yang paling dekat. Nah, jadi jangan sampai suami menghalangi istrinya berbakti kepada orang tuanya. Ya, memang ada ini ya, ada riwayat ya, seperti dalam kisah ini, dalam hadis itu yang di masa Rasulullah itu kan ada apa namanya, hadisnya itu dalam eh, sebentar saya ingat dulu, dalam hadis atau berani ya, atau berani itu yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Itu ada seorang laki-laki, dia safar ya. Dia berpergian, terus dia perintahkan istrinya itu untuk tidak keluar rumah ya. Nah, ayah istrinya ini sakit ya, sampai apa namanya, sakit parah. Dia mau keluar, mau menjenguk atau mau menemui ayahnya, tapi ingat dengan pesan suaminya. Kata suaminya itu, jangan kamu keluar rumah. Akhirnya wanita ini mengirim utusan ya kepada Rasulullah SAW untuk menyebutkan kondisi ayahnya lagi sakit, tapi dia tidak boleh keluar rumah oleh suaminya. Dia ingin menjenguk ayahnya. Nah, kemudian Nabi mengatakan, kamu harus taat kepada suamimu. Nah, kemudian ayahnya meninggal. Ini saya rasa teman-teman sudah tahu ya kisah ini ya. Kemudian ayahnya wafat. Maka wanita itu kemudian mengirim utusan kepada Rasulullah mengabarkan bahwa ayahnya itu wafat dan dia izin pengen keluar rumah untuk apa, takziah ya, menjenguk ayahnya. Nah, Rasul mengatakan taatlah engkau kepada suamimu. Artinya ya nggak boleh keluar rumah, kan udah suaminya udah pesan jangan keluar rumah. Nah, akhirnya utusan tadi menyampaikan kepada wanita itu bahwa Allah telah mengampuni ayahnya karena ketaatan anaknya kepada suaminya. Nah, ini hadis ini dipakailah sebagai dalil bahwa pokoknya ya istri tidak boleh menjenguk orang tuanya atau apa ya, kalau keluar rumah tuh wajib ya izin suami. Tapi ini kan dalam kondisi tertentu, ayah sakit parah gitu ya, atau ibu sakit parah, itu akhirnya nggak diizinkan. Maka hadis ini dijadikan dalil nggak boleh keluar rumah menjenguk orang tua selama suami tidak mengizinkan. Nah, ini memang dibahas oleh para ulama. Ternyata hadisnya lemah. Nah, tapi dalam lemahnya hadis ini, para ulama fikih itu berbeda pandangan. Di antaranya misalnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu berdalil dengan hadis ini bahwa suami berhak melarang istrinya untuk menghadiri atau melayat jenazah orang tuanya. Sampai segitunya taat sama suami ya. Ini menurut mazhab Syafi'i dan Hambali walaupun hadisnya lemah. Ya artinya ketaatan istri kepada suami itu mutlak, sampai jenguk orang tua aja nggak boleh. Nah ini pandangan ya. Ini kan masalah-masalah fikih itu pasti selalu ada perbedaan pandangan. Saya ingin menyampaikan lagi itu tidak disepakati oleh para ulama ya. Bahkan mazhab selain mazhab Syafi'i dan Hambali, mazhab Maliki dan Hanafi ya, Maliki dan Hanafi itu tidak sepakat dengan pandangan seperti ini, bahwa istri nggak boleh menjenguk orang tuanya kalau suaminya melarang. Pokoknya harus taat kepada suami. Nah itu ya, itu ditolak oleh ulama mazhab Hanafi dan Maliki ya, Maliki. Alasannya apa dalilnya? Pertama, sanadnya lemah hadis itu, tidak bisa dijadikan sebagai pengambilan hukum, nggak bisa. Kalau untuk hukum harus diambil dari hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, ini banyak bertentangan dengan beberapa nas ya. Contohnya yang bertentangan itu apa? Pertama, misalnya kewajiban apa, hak sebagai seorang ayah. Hak sebagai seorang ayah itu apa? Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada orang tua. Nah, kan Allah menggandeng ketaatan apa, tidak boleh syirik dengan perintah berbakti kepada orang tua itu digandeng. Jadi itu hak ayah. Jadi artinya di sini hak orang tua, apalagi untuk berbuat baik ya, itu. Kemudian hak sesama muslim, kan ada hadis,
Sahih hadisnya. Hakul muslim ala muslim khamsun. Ada 5 hak muslim terhadap muslim lainnya. Di antaranya adalah wa idza marada itu fa'udhu. Kalau sakit jenguk. Itu untuk orang umum. Apalagi ayah yang telah eh, menjadi orang tuanya. Itu lebih utama lagi untuk dijenguk. Kemudian ada hak untuk silaturahim. Ya, kan silaturahim itu kan untuk kerabat ya. Jadi nggak boleh diputuskan. Kemudian ada hak kemanusiaan. Man la yarham, man la yarhamun nas la yurham. Yang tidak merahmati, menyayangi manusia, maka dia tidak disayangi, tidak dirahmati. Kemudian hak ayah untuk memperoleh pertolongan ya. Ini kan kaitannya dengan hadis tadi ya, yang hadis bahwa istri itu nggak boleh keluar rumah kalau tidak diizinkan suami walaupun untuk menjenguk orang tua. Ini kan dalam pembahasan hadis itu ya. Jadi dijawab oleh ulama Hanafi dan ulama Maliki ya. Hak untuk memperoleh pertolongan, misalnya jangankan yang sakit itu orang tua. Kan ada kisah seorang wanita ya, yang jelas wanita tidak baik ya. Karena dia memberi minum kucing ya yang hampir mati ya, dengan kerahimannya dia berikan pertolongan kepada kucing itu gitu ya, yang dia tolong akhirnya menyebabkan dia masuk surga. Ini kucing. Apalagi orang tua kita yang membutuh perawatan, perhatian, pelayanan, orang tuanya sakit, udah tua, anaknya sudah tidak ada lagi, hanya ada anak perempuan. Itu bagaimana suami bisa melarang istrinya untuk berbakti? Atau misalnya kalau tinggalnya dekat ya tetangga, itu ada hak tetangga. Jadi artinya apa? Menurut ulama Hanafi dan Maliki tadi bahwa itu dibenci seorang suami yang melarang istrinya untuk menjenguk orang tuanya yang sakit atau melarangnya untuk berbakti kepada orang tuanya. Enggak boleh. Suami tidak boleh melarang istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Tuh ya. Itu dikomentari oleh Imam Nawawi ya. Bahkan pandangan mereka itu suami tidak boleh melarang istrinya keluar rumah untuk mengunjungi kedua orang tuanya. Tidak boleh melarang kedua orang tua istri untuk menemui anaknya. Tuh ya. Jadi artinya itu bahkan disebutkan lagi yang lebih ekstrim lagi. Istri wajib mendurhakai suaminya yang melarangnya untuk merawat ayahnya yang sakit. Ya. Jika ternyata memang tidak ada orang lain yang merawatnya. Ya. Karena kalau tidak ada yang merawat ayahnya itu kan berarti kan bentuk maksiat. Ya siapa yang melarang ya Allah? Kita bisa bayangkan ya, misalnya terjadi orang tuanya meninggal sampai meninggal, satu pun anaknya nggak ada yang menjenguk, yang meninggal sampai membusuk. Ya bisa jadi anak perempuannya dilarang oleh suaminya atau begitu. Nauzubillah min dzalik ya Allah ya. Jadi Allah itu kan memerintahkan anak berbakti kepada orang tuanya. Kapan lagi kalau tidak kan? Jadi nggak boleh suami itu melarang istrinya untuk berbakti atau melayani atau merawat orang tuanya, itu kezoliman. Bahkan kalau itu dia mengambil alasan istri wajib taat kepada suami, istri wajib durhaka kepada suami ketika suami melarangnya untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya, jadi ini antara ulama juga berbeda pandangan ya. Jadi di sini yang jelas ya, kalau untuk konteks sekarang, ya rasanya kita bisa bayangkan. Coba, jadi ini ada kasus juga ya beberapa waktu yang lalu, istri itu telepon saya ketika dia mendapatkan informasi ayahnya masuk di ICU ya, di luar kota. Kemudian kakaknya memintanya segera datang, khawatir ayahnya itu sudah tidak ada lagi umur ya, maksudnya wafat ya, udah sampai ajalnya karena udah koma gitu ya di ICU. Ketika dia minta izin suaminya nggak ngizinin. Kamu nggak usah, kan ada kakak-kakakmu yang ngurus ayahmu. Kamu tuh kan wajibnya taat kepadaku ya, sebagai seorang istri. Nggak usah ya ini aja. Ya istri namanya anak. Kita lihat ayah sakit masuk ICU. Kemudian ya ini nggak tahu masalah umur, sampai kakaknya itu sampai teleponnya. Nanti kamu menyesal seumur hidup kalau kamu nggak datang.
Ternyata suaminya melarang. Nah, seperti ini misalnya ya. Nah, akhirnya saya katakan begini, dia kan punya anak perempuan. Saya katakan baik-baik aja ya dengan suami itu nggak boleh durhaka dalam arti marah-marah bentak-bentak nggak begitu. Sampaikan dengan dari hati ya, sampaikan dengan menyentuh hatinya dengan berdoa ya supaya Allah lembutkan. Saya katakan begini, coba sampaikan ke suami, kita punya anak perempuan. Kalau seperti ini terjadi terhadap anak kita, kamu sakit, Mas. Nanti sakit parah, anak kita dengan suami itu tidak mengizinkan anak kita menjengukmu, bagaimana perasaanmu? Nah, di situ baru terbuka ya, akhirnya diizinkan. Nah, ini banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, tidak menghalangi pasangan untuk berbakti kepada orang tuanya. Jadi jangan menghalangi pasangan kita untuk berbakti kepada orang tuanya. Kalau istri itu jangan ngiri, jangan cemburu deh kalau suaminya bantu finansial kepada orang tuanya. Tapi suami juga harus ingat, artinya jangan sampai dia menelantarkan tanda kutip ya, menzolimi istri dan anak-anaknya. Karena beberapa kasus kita temukan di lapangan ya, semua gajinya dikasih ke orang tuanya, ke ibunya. Jadi ibunya lah yang memberikan nafkah kepada mantunya. Itu juga perlu ini juga diluruskan juga ya. Jadi jangan sampai suaminya menzolimi keluarganya juga ya. Walaupun dia juga punya tanggung jawab kewajiban kepada orang tuanya. Saling mengingatkan dalam kebaikan ya. Jadi memang saling mengingatkan ya, biasanya sih ada beberapa kasus ya ketika setelah menikah karena istri ini pandai sekali dia menguasai hati suaminya, akhirnya suami itu lupa dengan keluarganya. Ya, mestinya nih istrinya mengingatkan apa yang harus dia lakukan kepada keluarganya. Ya. Mendekatkan hubungan antar dua keluarga ya. Jadi ya mudah-mudahan ini bagian dari usaha ya. Kadang-kadang kan keluarga itu kan berbeda latar belakang ya. Apalagi beda suku ya, beda pola asuh. Nah, yang penting banyak-banyak sabar. Kalau itu terjadi perbedaan, misal perbedaan ekonomi gitu ya, yang penting niat kita untuk mendekatkan itu adalah agar terjalinnya silaturahim. Ya nggak usah masukin ke hati deh kalau ada ucapan-ucapan dari pihak keluarga suami yang sangat menyakiti ya. Ya ini ya anggaplah ujian cobaan. Ketika kita bersabar di situ ada pahalanya insya Allah. Nah ini memang dia diharapkan bertempat tinggal terpisah karena memang ketika masih serumah itu sulit ya untuk mandiri. Ya, jadi memang apalagi kalau kita lihat dalam Al-Qur'an ya, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum itu ya. Tempatkanlah istrimu di mana kamu tinggal. Jadi bukan di mana orang tuamu tinggal. Jadi di situ Allah memerintahkan para suami untuk menempatkan istrinya di mana suami itu tinggal. Jadi bukan tinggal di rumah orang tuanya. Makanya ini penting ya, tempat tinggal terpisah ini agar hubungan itu baik-baik saja. Ya karena kalau serumah itu ya minimal kalau tinggal di rumah kontrakan walaupun apa adanya itu jauh lebih baik ketimbang satu rumah. Ya jadi memang sebagian ulama juga mengatakan ya itu nggak ada ininya apa tidak baik. Kalau serumah itu nggak berarti nggak mandiri dong, berarti dia belum siap dong untuk nikah gitu ya. Kalaupun misalnya orang tuanya yang meminta untuk serumah, paling tidak jangan serumah berdampingan aja, ya artinya tetanggaan gitu ya. Karena ini bisa merusak hubungan keharmonisan antara keluarga apa suami dengan istri ya. Jadi jelas ya. Jadi dalam surat At-Tolak ayat 6 itu askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum ya wala tudaruhunna litudayqu alaihin. Tempatkan istri itu di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Ya hatinya pasti sempit lah kalau tinggal serumah dengan mertuanya, dengan orang tua. Ya jelas lah. Nah di sini perintah kepada suami. Tempatkanlah. Apakah ngontrak satu kamar ya, kalaupun berdampingan ya jangan serumah lah, beda dapur gitu ya. Ini penting. Ini kemandian ini penting nih ya untuk keharmonisan semua hubungan suami istri ini. Terakhir, doakan selalu ya. Ya memang namanya hidup pasti ada permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga kita ya. Pasti ada
konflik ya, maka kita berdoa ya, doakan selalu mertua kita, orang tua kita, suami kita, diri kita ya, dengan doa-doa yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kalau memang banyak ujian cobaannya, doa agar diberikan kesabaran ya, diberikan rasa syukur. Jadi doakan selalu karena hidup kita memang penuh dengan doa. Semuanya tuh dimulai dengan doa. Apapun yang besar yang kecil semua doa. Bahkan Ibunda Aisyah itu menjelaskan dalam hadis Nabi ya, Rasul bersabda bahwa Is'alullah, mintalah kepada Allah walaupun tali sendal yang putus. Jadi apapun permasalahan dalam kehidupan kita, baik itu permasalahan besar atau permasalahan kecil, itu dimulai dengan doa. Apalagi dalam hal rumah tangga. Kita berharap rumah tangga kita ini tidak hanya sampai batas di dunia saja. Kita juga ingin bagaimana berkumpul kembali di Jannatul Firdausil A'la. Maka kita doakan. Semoga kita semua dikumpulkan bersama-sama dengan keluarga kita, anak cucu mertua, semua kerabat handetolan kita dalam Jannatul Firdausil A'la. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini catatan ya sebagai pembahasan berikutnya. Ini dalam fikih ya. Mertua dan menantu itu menjadi mahram disebabkan pernikahan. Jadi tidak ada yang istilahnya itu bekas menantu, bekas mertua itu bekas enggak ada. Kenapa? Karena mereka mahram walaupun nantinya bercerai dengan anaknya. Makanya nggak boleh menikah dengan mertua atau menikah dengan menantu ya, kalaupun sudah bercerai dengan anaknya. Jadi mereka tuh mahram terus ya. Jadi ini mahram yang disebabkan pernikahan. Jadi nggak boleh menikah dengan mertua ya, atau mantu. Kemudian batasan aurat adalah seluruh badan selain wajah, kepala, leher, betis, artinya yang nampak biasa kita sehari-hari di rumah. Dia bisa lihat. Tapi nggak boleh lihat bagian dalam ya, payudara apa. Jadi kalau yang lagi nyusuk tuh tutup tuh dadanya. Ini batasan aurat. Di antara hak istri yang wajib ditunaikan suami adalah menyediakan tempat tinggal bagi istri. Udah kita bahas. Istri wajib mengikuti tempat tinggal suami. Nah, ini nih. Ketika suami tugas di luar kota, ya, kemudian mengajak istrinya, wajib untuk ditaati. Gak pakai tapi-tapi. Tapi kan anak masih sekolah, tapi kan susah, tapi kan gini, enggak. Ya kalau masalah anak tuh dibahas bersama bagaimana solusinya, tapi tetap istri itu ikut suami, ya. Nggak bisa intervensi orang tua. Ya nggak boleh ya bawa anakku yang perempuan nggak pernah dibawa oleh kita ya, apalagi ini orang lain nggak bisa. Jadi dia tetap, nah ini taatnya tuh seperti itu ya kepada suami ya, dimanapun suami tinggal ikut. Nah, disukai tidak tinggal berdekatan dengan mertua atau keluarga ya. Bentuk bakti istri kepada suami adalah berbuat baik kepada orang tua suami. Ya, suami wajib berbuat baik kepada orang tua istri disebabkan anak perempuannya telah berbakti kepada suaminya. Ya, baik. Barang siapa yang memperbaiki hubungan antara ia dengan Allah, maka Allah yang akan mengatur dan mengurus hubungan antara dia dengan manusia. Maka pertama kali adalah kekuatan hubungan kita dengan Allah. Quwwatus silah billah. Ketika hubungan kita dengan pencipta alam semesta dengan manusia baik, Allah akan mudahkan urusan kita terhadap sesama manusia. Barang siapa yang memperhatikan perkara akhiratnya, maka Allah akan mengatur urusan dunianya. Maka orientasi dan kacamata kita dalam kehidupan adalah kacamata ukhrawi. Jangan hanya semata-mata kacamata dunia saja. Insya Allah semua akan diselesaikan oleh Allah dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah Ustazah. Jazakillah khairan kathiran atas materi yang Ustazah sampaikan. Saya langsung ya Ustazah izin membacakan pertanyaan dari peserta ini. Jadi ini pertanyaan pertama dari Kak Cut Friska Anditya. Beliau bahkan sebelum kajian sih udah siap-siap nih. WhatsApp saya bertanya, jadi bagaimana kita seharusnya dengan mertua yang berbeda akidah dengan kita? Jadi kalau saat perayaan hari besar mereka, kita sebagai menantu tuh harusnya bagaimana gitu Ustazah? Jadi kalau dalam mertua kita yang beda akidah itu kan sudah diatur ya, tadi dibacakan surat Luqman tadi ya, wasahibhuma fid dunya ma'rufah ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Jadi
sebatas muamalah insaniyah dengan mertua yang beda akidah itu wajib. Pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jadi selama urusan dunia wajib kita berbuat baik kepada mertua kita. Beda. Tapi kalau sudah mulai menyentuh wilayah akidah, wilayah-wilayah ibadah itu nggak boleh taat. Jadi misalnya perayaan agama, misalnya 25 Desember ya, ya kita tidak akan datang di tanggal itu karena itu adalah hari-hari tempat dia saatnya dia ini ya beribadah kan. Ya terus kapan datangnya? Ya tahun baru lah gitu ya kan, ke tahun baru kan ini kan bukan masalah akidah itu kan ya. Ya pergantian tahun aja ya, tapi jangan ikuti semua bentuk-bentuk ibadahnya ya, ritualnya. Ya, jadi kalau untuk berbuat baik, mah kita wajib berbuat baik. Jadi artinya pandai-pandailah menempatkan diri. Ya, jadi kita harus perlihatkan juga bahwa Islam itu memang memiliki akhlak yang mulia, tapi bukan berarti mengikuti apa yang mereka lakukan. Jadi jangan sampai budun ma tak budun gitu ya. Aku menyembah apa yang kamu sembah, nggak begitu. Jadi aku menyembah apa yang aku yakini, tapi aku tidak mengikutimu apa yang kamu yakini. Jadi artinya di sini adalah menghindari hari-hari waktu-waktu yang itu adalah hari-hari waktu-waktu yang merupakan ibadah untuknya. Anda sampaikanlah. Jadi kalau suami kita anaknya itu sampaikan dengan cara yang baik bahwa ini bagian dari ini kami tidak ngikut, tapi kami akan datang setelah itu dalam bentuk kunjungan silaturahim. Jadi ini tinggal bagaimana berkomunikasi dengan baik ya tanpa menyinggung perasaan mereka ya. Seperti itu wallahu alam bisawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustazah dari Kak Tiska Kisti. Jadi Bun, Ustazah, mertua sering berkata, anak laki-laki milik ibunya sampai mati. Tiap suami kerja di luar kota pasti bilang seperti itu. Inginnya mertua, suami itu diam di kampung. Sedangkan di kampung kerjaan sulit. Bagaimana cara menanggapi mertua seperti itu? Eh, ya memang betul ya, satu sisi betul ya bahwa anak laki-laki milik ibunya sampai mati. Tapi bukan berarti dikepit aja gitu ya. Tidak, artinya kan diberi pemahaman kepada suami bahwa walaupun anak laki-laki milik ibunya, tapi anak laki-lakinya punya istri dan keluarga yang wajib dinafkahinya. Sementara kalau tinggal di kampung, ya susah kan mencari pekerjaan, bahkan bisa nanti menzolimi anak dan istri. Ya artinya keluar kota itu untuk menafkahi dan kalau ada dan tentu saja untuk juga menafkahi ibunya. Jadi tinggal bagaimana komunikasi ya. Jadi tidak semua apa yang yang diutarakan oleh orang tua itu mesti diikuti. Kan ada kaidah ya, la ta'atal makhluk fi maksiatil khaliq. Nggak boleh kita bertaat kepada makhluk kalau itu bermaksiat kepada Allah pencipta kita. Ya, jadi kalau misalnya di rumah kan terlantar dong, anak istrinya bagaimana, ya susah nafkahnya bagaimana kan, ya jadi ini bagian dari usaha untuk menafkahi, menjalankan kewajiban terhadap anak dan istri. Ya. Sampaikan aja kepada ibunya seperti itu ya. Mudah-mudahan orang tuanya bisa memahami ya, begitu. Mudah-mudahan Allah lembutkan ya Ustazah. Ya Allah, bantu doa. Insya Allah. Pertanyaan selanjutnya dari Ukhti Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah izin bertanya. Bagaimana jika nanti bertemu calon suami yang sangat baik, tapi maaf kurang baik orang tuanya? Bagaimana ya Ustazah menurut Islam kita menyikapinya? Jadi begini, memang ada ya suami pasangan yang baik tapi orang tuanya tidak baik. Nah, ini kan ini belum nikah nih, ya kan? Belum. Jadi sebelum menikah itu ada istilahnya itu kalau kita katakan ta'aruf ya, pengenalan lebih baik lagi, lebih lanjut lagi. Jadi ini perlu dirumuskan bersama ya. Artinya ketika menghadapi orang tua calon suami seperti ini, kemudian bagaimana menyikapinya bila terjadi permasalahan-permasalahan nanti dalam rumah tangga. Bicarakan dari sekarang, ya. Artinya kan kita tidak mau juga ya menerima pasangan kita, tapi dituntut ya mungkin orang tuanya kurang baik. Ini kurang baiknya orang tuanya nggak tahu ya kurang baik apanya ya. Kurang baik akhlaknya apakah tidak kita juga nggak tahu ya. Nah ini dibahas dengan calon tersebut nih orang tua begini bagaimana saya sebagai istri. Jadi itu semua di ini kan
Dan kalau perlu dibuat komitmen ketika terjadi permasalahan bagaimana sikap suami. Jadi kan kadang-kadang nih ya kalau kita tidak bahas dari awal itu biasanya muncul permasalahan nanti di tengah pernikahan. Ya kadang-kadang ada orang tua yang menggunakan wewenang sepenuhnya ya. Kamu tuh punya istri kayak begitu tuh udah orang tua nggak suka, nggak ridho. Udah kamu cerai. Nah kan ada yang begitu ya. Padahal kan tidak ada permasalahan-permasalahan yang melanggar syar'i. Nah kan suka ada begitu makanya dibahaslah dengan suami bagaimana mengatasi orang tuanya yang seperti itu. Nah, jadi ini memang butuh ya. Jadi jangan diam-diam aja, semuanya dibahas bagaimana kita. Jadi artinya gini, sebelum menikah itu bahaslah tentang visi rumah tangga ya. Tujuan rumah tangga ini mau kemana, untuk apa, seperti apa, ya bagaimana menjalaninya, apa tantangannya, bagaimana orang tua itu terbuka. Orang tua suami begini, apa yang tidak disukai, apa yang dia sukai, semuanya tuh selesai ya sebelum nanti dilamar ataupun akad nikah. Ya, begitu. Baik. Ustazah selanjutnya, ini mungkin pertanyaannya agak mirip, saya izin menggabungkan. Jadi dari Ukti Minarsi, Assalamualaikum Ustazah, kalau jika salah Nah, orang tua contoh bapak tidak merestui atau ibu tidak merestui hubungan, apakah tidak boleh diteruskan hubungannya karena salah satu tidak merestui, jadi tidak direstui oleh mereka. Nah ini yang satu lagi dari Ukti Nafira, bagaimana menyikapi orang mertua yang dari awal tidak menyetujui anak laki-lakinya menikah dengan kita, tapi kalau yang ini akhirnya menikah nih. Jadi terus jadinya selalu tidak suka dengan kita dan menutup diri dari kebaikan kita gitu, Ustazah. ya, jadi gini, memang diusahakan ya semaksimal mungkin agar pernikahan ini diridhoi oleh kedua orang tua masing-masing. Itu harus ya. Kenapa? Karena ini menentukan kelancaran rumah tangga ke depannya ya. Kalau tidak ada keriduan itu akan sulit. Nah, sekarang bagaimana kasus? Misalnya yang ridho itu, yang restu itu salah satu di antara keduanya. Jadi kalau memang yang misalnya ayahnya kah atau ibunya kah yang ridho, coba dekatin ibunya yang ridho atau salah satunya di ridho. Di utara bagaimana ya? Kenapa ya ayah tidak merestui, tidak ini apa ya? Ini. Jadi artinya ajak salah satu dari orang tua kita yang merestui itu untuk bisa membujuk kali ya atau menggugah ya hati dan perasaan atau pikiran ayah atau ibu yang tidak setuju itu. Apa alasannya? Jadi perlu dibahas kenapa, apa alasannya. Nanti kalau pasti punya alasan ya. Nah, dengan adanya alasan yang diutarakan itu coba deh dikomunikasikan kalau memang ya kan alasan macam-macam ya, misalnya kayak suku gitu ya. Misalnya ada yang tidak suka dengan suku tertentu, jangan nikah dengan itu. Ternyata kan pasangannya calonnya itu. Nanti diberi masukan oleh pihak ketiga, misal dicari orang-orang yang mampu mengubah pemikiran orang tua kita yang tidak suka dengan suku itu. Dia enggak semuanya kayak begitu. Nah, jadi artinya itu perlu ya berusaha terus untuk menggugah. Tapi paling tidak di sini eh, kalaupun misalnya tidak direstui itu, kalau terutama anak perempuan, kan kita perempuan ya kan, memang untuk mencari pasangan itu kan nggak mudah ya. Nah ini udah ada. Sebagaimana nanti selanjutnya. Jadi semuanya disampaikan ya kalau ketemu lagi yang itu sebagaimana. Nanti kan kadang-kadang orang tua itu nggak realistis juga ya. Ketika misalnya anak perempuannya misalnya udah ada pasang calonnya, terus dia tolak, terus kan sulit lah untuk ini ya, kecuali kok mereka mau mencarikan. Nah, ini ya. Sebenarnya kalau kita bicara pasangan hidup untuk anak kita ya, atau seseorang mencari pasangan hidup untuk anak perempuan, kalau kita mau kembali kepada ajaran Islam, itu sebenarnya tanggung jawab orang tuanya lah yang mencarikan suami untuk anak perempuannya, ya. Wa ankihu al ayyama minkum, ya. Menikahkanlah pasangan-pasangan orang-orang yang belum menikah di antara. Itu anak perempuan ya. Jadi kalau untuk anak laki-laki itu Rasul langsung khitabnya, takhayyaru linutafikum, pilihlah tempat kamu meletakkan spermamu. Itu untuk laki-laki bisa langsung. Tapi kalau untuk anak perempuan itu kewajiban orang tua lah yang mencarikan putrinya pasangan yang sesuai dengan kriteria kesolehan. Makanya kalau orang tuanya yang mencarikan kan nggak ada lagi
istilahnya itu nggak setuju atau tidak setuju atau tidak setujunya karena mereka yang mencarikan. Nah, pada saat kita sekarang ini kadang-kadang orang tua nggak paham, ya orang tua Muslim itu nggak kadang-kadang nggak paham bahwa sebenarnya di pundak mereka lah kewajiban untuk mencarikan anak perempuannya itu pasangan karena mereka nggak paham ya bisa jadi juga ya namanya juga perjalanan kehidupan kita kan nggak semuanya mengenal ajaran Islam ya akhirnya malah nuntut mana kamu pasangan belum dapat juga gimana sih gitu ya coba kan artinya itu nuntut ya kan bingung juga nyarinya gimana ya maka konsekuensinya ya begitulah ketika orang tuanya tidak merestui ya karena memang anaknya mencari sendiri. Sementara ketika mereka yang mencari kan ya anak juga mestinya juga memahami kenapa orang tuanya menjodohkan yang dengan yang ini. Jadi bukan seperti zaman Siti Nurbaya ya. Jadi kalau orang tua mengajukan pasangan kepada anak perempuannya itu pelajari dulu, ta'aruf dulu kalau cocok jalan, kalau enggak ya udah gitu ya. Nah, jadi ini memang permasalahan kita nih. Kalau salah satu di antara orang tua tidak restu, bagaimana? Apakah diteruskan hubungan ini? Ya, digugah aja perasaan orang tua kita. Apalagi misalnya usia anaknya udah cukup umur. Sampaikanlah bagaimana nih Bu atau Ayah nih usia begini nih bagaimana. Artinya berusaha ya untuk terus berkomunikasi dengan pencipta manusia ya, minta kepada Allah untuk melembutkan hati orang tua. Saya rasa orang tua juga kalau anaknya udah udah kuat ya, kekeh gitu artinya dengan kesantunannya, dengan kebaikannya, insya Allah sih nanti juga akan setuju ya, insya Allah. Apalagi kalau kriterianya agama. Kalau kriterianya agama itu nanti insya Allah nanti akan restu ya, ketika Allah telah bukakan pintu hati orang tuanya. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Ya, baik, Ustazah. Selanjutnya dari Uktinada Ashifa. Jadi, Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Bagaimana jika seorang menantu menghindari bertemu dengan mertua dikarenakan adanya trauma yang diberikan oleh mertua? Jadi salah satunya si menantu sedang sakit tapi mertua malah memperlakukan tidak baik. Saat suami tidak ada, si menantu diperlakukan seperti budak dan saat suaminya ada barulah berperilaku baik. Bahkan uang untuk belanja bulanan pun diminta mertua dan suami selalu berikan anggapan bahwa uang itu jangan dikasih ke istri tapi harus tetap ke orang tua. Perilakunya itu bahkan ke cucu juga ya Ustazah. Jadi cucunya ini pun enggan untuk bertemu sang nenek karena setiap bertemu selalu saja dihina. Bahkan setelah dewasa cucunya ini selalu saja dijek-jekan sehingga ada trauma tersendiri untuk cucunya berkunjung ke rumah neneknya karena selalu saja saudara jadi ikut menghina. Sedangkan saat mertua itu sakit hanya menantu dan cucu yang disakiti itu yang ngurus. Jadi pertanyaannya apakah boleh bila seperti ini menghindar untuk bertemu Ustazah? Jadi hidup kita ini memang tidak selalu mulus ya dengan keluarga, dengan mertua ya. Apalagi perlakuan mertua itu tidak baik. Hanya saat suami ada baru. Jadi gini aja deh. Ini kan berarti tinggalnya berdekatan atau di ini ya, bersama mertua ya ini ya. Nggak dijelaskan ya tinggal bersama mertua atau tidak nih? Nggak Ustazah, dijelaskan ya. bagaimana Ustazah? Ini yang Nada Ashifa ini tinggalnya bersama mertuanya atau gimana? Eh, Oh, Justru tidak kan? ingin menghindar untuk bertemu gitu Ustazah. Jadi Oh, tidak berarti sempat trauma. Jadi tidak saat tidak serumah ya. ya, jadi apakah Eh, misalnya menghindar? jadi begini aja. Semua permasalahan dengan orang tua suami itu dibahas dengan suami. Jadi suami itu eh, mestinya tahu ya, hendaknya tahu apa yang dirasakan istrinya terhadap perlakuan orang tuanya kepada istrinya. Jadi mereka itu harus kuat, harus solid. Jadi harus bekerja sama. Intinya kalau dalam rumah tangga suami dan istri itu udah solid, udah kuat, yang lain tantangan bisa diatasi bersama ya. Ya bisa jadi mertuanya itu memperlakukannya tuh ya kenapa kan pasti ada alasannya ya. Nah, jadi jangan pernah memutuskan silaturahim tapi untuk menghindari bertemu ya sering-sering memang ya nggak ada masalah ya. Apalagi kalau kita lihat orang-orang yang beda tempat ya, ketemunya kan setiap Lebaran itu kan setahun sekali berarti ya. Jadi intinya sih sebenarnya tetap menjaga hubungan silaturahim walaupun mungkin untuk bertemu itu bisa dihitung. Ya paling tidak jangan menghalangi suami lah untuk berbakti kepada orang tua. Jadi kalaupun misalnya masalah
belanja bulanan yang diminta mertua dan yang lain-lainnya. Intinya ngomong deh mas suami. Ya, ini kan masalahnya dengan suami ya. Jadi ketika suami hubungan kita udah baik, suami kan kewajibannya menafkahi istrinya kan dan keluarga. Ya udah kan dia berarti sudah memberikan langsung kepada istrinya. Nah, ketika belanja itu diminta oleh mertua kepada mantunya, ya kan nggak dikasih juga nggak apa-apa kan, nggak boleh kan mertua itu sewenang-wenang gitu ya, karena ini adalah kewajiban anaknya kepada istrinya. Nah, tapi kalau di sini diminta mertua dan suami ya, eh, uang itu jangan dikasih ke istri, tapi harus tetap, ya nggak ada sih, itu orang tua yang nggak benar ya. Yang orang tua yang mengambil alih, yang mengatakan bahwa tidak boleh istri mendapatkan atau memegang uang dari itu nggak benar. Ya, jadi kalau itu baik ikuti, kalau itu tidak baik tidak perlu diikuti. Jadi intinya adalah jaga hati, ya jaga perasaan mertua ya. Ini adalah ujian, tetap santun, insya Allah berdoa agar Allah bukakan pintu hatinya. Mudah-mudahan kesabaran seorang istri ketika mertuanya tadi yang memperlakukan seperti budak ya, ya mudah-mudahan itu dari amal soleh ibadah. Nanti kalau misalnya jangan merasa terpaksa atau dipaksa ya, ketika kita membantu misalnya mertua atau mertua suka nyuruh-nyuruh, ayo kamu ini masak ini ya. Kalau memang kita mampu lakukan karena Allah bukan karena terpaksa. Rugi, udah terpaksa, capek badan, nggak dapat pahala. Nanti sambil kita ya mungkin mertua nyuruh-nyuruh apa karena kita memang dianggapnya mungkin bisa ya, terus karena ya udah jangan merasa terpaksa, lakukan karena Allah, kemudian doa kepada Allah, ya Allah, semoga anakku juga berbakti kepada kami orang tua. Ya, diberikan kesabaran. Nah, kayak gitu ya. Tentu ini tidak tinggal serumah tentunya ya, karena pada saat bertemu saja. Jadi jangan putuskan hubungan dengan mertua. Menghindar itu ya kalau setiap hari ketemu ya memang mau nggak mau ya memang pasti ada permasalahan. Tapi jangan menghindar. Ya bertemu di hari-hari besar dengan mertua dan berdoa kepada Allah semoga hatinya dilembutkan. Cari tahu dari suami, kenapa sih orang tuamu nggak suka denganku gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa diatasi bersama. Wallahu a'lam bishawab. Amin, mudah-mudahan. Selanjutnya pertanyaan dari Uktinad. Ya, jadi Assalamualaikum Ustazah. Ibu saya dimusuhi keluarga besar ayah saya. Karena ada peristiwa ibu saya dibentak-bentak oleh iparnya. Ibu saya sudah maafin, tapi sikapnya sudah nggak bisa seakrab seperti dulu. Sikap saya pun begitu ke keluarga ayah saya. Sulit bagi saya bisa akrab dengan orang-orang yang sudah menyakiti hati ibu saya, karena saya anak satu-satunya yang melihat peristiwa tersebut saat itu, tepatnya waktu usia SD. Ayah saya pun sepertinya udah malu dengan sikap keluarganya ke ibu saya, jadi ayah jarang main dengan keluarganya, cuma datang kalau diundang dan lebaran saja. Saya pengen bisa akrab dengan sepupu-sepupu dari keluarga ayah, seperti halnya saya akrab banget dengan tante, om, sepupu dari keluarga ibu, semata-mata agar ayah saya bahagia hatinya. Tapi rasanya sulit sekali karena ya emang seperti nggak pernah kenal sejak saya SD. Saya nggak ada niat untuk memutus persaudaraan, saya tetap datang kalau lebaran. Apa sikap saya udah benar? Mohon nasihat Ustazah. Di hati kecil saya ada rasa takut juga untuk nikah jadinya karena takut punya ipar-ipar jahat seperti yang dialami ibu saya. Karena saya tipe yang apa-apa dipikirin terus. Jadi saya takut banget dengan menikah, justru menambah permasalahan di hidup saya. Saat saya dewasa, mengerti duduk perkara antara ibu saya dan keluarga ayah semata-mata karena mereka serakah akan harta. Rasanya nggak adil di saat kita berusaha bersikap baik, ada keluarga lain yang memusuhi kita, yang bukan karena kesalahan kita. Mohon nasihatnya Ustazah. Jazakumullah khair. Iya, Nat ya. Ya. Nat, inilah kehidupan. Ini dunia ya. Tidak ada orang yang semuanya baik kepada kita. Jadi kalau kita umpamakan ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim ya kepada anaknya, dia ingin mengajarkan kepada anak-anaknya tentang bagaimana karakter manusia itu ya. Jadi ketika itu dia meminta anaknya naik ke ledai, kemudian dia nuntun. Terus komentar manusia apa? Itu anak tuh kasih gimana sih nggak apa namanya nggak kasihan sama orang tuanya. Oh, masa orang tuanya nuntun dia dengan naik ke ledai gitu? Itu orang anak nggak benar itu. Akhirnya karena terus kata Lukman kepada anaknya, anakku catat apa yang dikomentari oleh manusia. Ya. Kemudian akhirnya anaknya turun. Sekarang bapaknya yang naik. Orang juga komentar, itu bapak tuh gimana sih anaknya nuntun tuh, bapaknya nggak kasihan, nah, kayak gitu. Jadi ada catat, nah apa yang dikomentari oleh manusia.
Kemudian akhirnya mereka kedua-duanya naik keledai. Terus di komentar juga tuh orang berdua bapak anak nggak kasihan sama keledainya tuh. Akhirnya mereka turun, keledainya dituntun saja tidak dinaikin. Orang juga komentar bodoh amat tuh orang ya keledai ada nggak dinaikin gitu ya. Jadi artinya secara umum manusia yang melihat kita sepintas pasti banyak komentar-komentarnya. Apalagi orang yang menjadi orang terdekat kita, ya ipar kita siapapun pasti apapun yang kita lakukan pasti tidak lepas dari komentar-komentar. Nggak usah jauh-jauh ya Nat ya. Antara kakak adik aja suka berantem kan? Padahal satu orang tua. Apalagi dengan ipar-ipar itu wajar. Jadi yang menjadi catatan buat kita adalah memiliki daya tahan mental ya. Jadi selama yang kita lakukan tidak salah, nggak usah peduli dengan omongan orang, nggak membahayakan omongan orang tersebut ya selama kita berada di jalan benar. Jadi kalau mereka itu ngomong mereka itu apa komentar itu biarkan itu urusan mereka. Kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang mereka katakan selama yang kita lakukan itu adalah benar. Itu urusan dia dengan Allah. Bahkan rugi ya orang-orang yang suka zolim, menfitnah, lisannya itu gampang menggibah ya, memaki, menghina, pokoknya jelek lah. Itu dia bertanggung jawab kepada Allah. Bahkan dalam riwayat ya disebutkan ya, orang yang nantinya apa namanya muflis yang rugi itu adalah orang yang banyak bawa amal pahala tapi yang dia dapatkan banyak dosanya. Kenapa? Karena pahalanya diberikan kepada orang yang dizoliminya, orang yang diperlakukan tidak baik. Itu jadi setiap dia melakukan kita dengan tidak baik, itu pahala dia diberikan kepada kita. Jadi kita tuh sebenarnya secara kacamata ukhrawi itu beruntung kalau kita itu diperlakukan tidak baik. Jadi mensikapi dunia itu seperti itu. Ya, tidak ada yang orang itu anteng baik, tidak. Semuanya pasti ada ujian dan cobaan. Makanya sangat tidak pas ya kalau dengan ujian begini aja menyebabkan kita nggak mau menikah. Rugi dong. Menikah itu kan sesuatu yang penting ya, yang besar, yang itu judulnya kan teman. Eh, Makanya minta kepada Allah ya pada saat kita mendapatkan ujian ini, ya Allah, ketika sampai nanti waktuku untuk menikah, karuniakan aku mendapatkan pasangan yang dengan keluarganya tuh baik terhadapku. Nah, jadi insya Allah deh, orang yang terzolimi kan doanya makbul, maka minta doanya tuh bukan minta pembalasan, minta agar Allah memberikan balasan terhadap kesabaran kita dengan memiliki keluarga yang baik ya, seperti itu. Dan kalau perkara antara ibu Nat ya, ibu siapa tadi? Nat dengan Ada keluarga Asyik. ayah itu kan masalah serakah harta ya. Jadi udahlah nggak usah terlibat dengan apa yang bukan menjadi wewenang kita. Itu kan orang tua ya. Yang penting kitanya tidak ikut-ikutan dendam. Jadi memang salah satu pahala yang sangat besar nilainya itu adalah pahala memaafkan ya. Jadi mudah-mudahan ketika kita diberikan Allah ujian memiliki keluarga seperti ini, semoga nanti Allah gantikan dengan keluarga yang lebih baik lagi yang saling menyayangi. Insya Allah, makanya berbaik sangka aja sama Allah ya. Begitu Nat. Amin, amin ya Allah. Ya Ustazah, pertanyaan selanjutnya dari ukhti yang tidak ingin disebutkan namanya ya Ustazah, izin mungkin karena personal ya. Jadi Assalamualaikum Ustazah, semoga Allah Waalaikumsalam. melindungi dan merahmati Ustazah, keluarga dan tim Ustazah, tim kajian kesayangan pun. Izin bertanya Ustazah, di paparan tadi dijelaskan bahwa kita sebagai menantu memperlakukan mertua seperti orang tua. Bagaimana caranya ya Ustazah? Qadarullah saya pernah bertengkar dengan mertua saya ketika kami masih serumah. Ditambah lagi qadarullah saya dikhianati suami saya walaupun saat ini kami sedang sama-sama memperbaiki diri. Dan itu membuat saya tambah tidak nyaman dengan mertua saya apalagi ketika beliau memperlakukan anaknya dan cucunya dengan sangat istimewa sedangkan anaknya menyakiti hati saya tanpa mertua bahkan orang tua saya tahu. Mohon nasihatnya Ustazah, bagaimana sikap saya agar saya bisa memperlakukan mertua saya dengan baik karena yang ada dalam pikiran saya suami saya mengkhianati saya bukan hanya karena masalah di rumah tangga kami, tapi juga karena ada pengaruh dari pola asuh mertua saya. Jazakillah khairan. Itu maksudnya mengkhianati bagaimana ya? Mengkhianati,
tidak dijelaskan lebih detail sih Ustazah di sini Jadi begini, prinsip kita dalam kehidupan, kan kita hidup ini kan sementara, nggak lama kan? Perjalanan hidup kita masih panjang loh. Ini baru dunia, kita belum di alam barzah, belum di yaumil akhir, belum dihisab. Panjang perjalanan hidup kita. Jangan sampai dengan ujian pernikahan yang terpanjang, ibadah terpanjang ini merugikan akhirat kita. Jadi prinsipnya nih dalam kehidupan kita yang perlu kita. Afwan Ustazah, selingkuh Ustazah. Oh, selingkuh ya, baik, baik. Jadi begini, prinsip kita dalam menghadapi kehidupan ini adalah apa yang bisa kita lakukan, yang menjadi kewajiban kita, lakukanlah. Ya, jadi artinya memang ini butuh keimanan, pemahaman ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ini pahami, resapi maksud kalimat hidup kita di dunia ini sementara, nggak selama-lamanya. Ya, siapa yang menanam dia yang menuai. Ya, jadi dengan sebesar apapun ujian cobaan yang menimpa kita, yang suami selingkuh, yang mertua, yang pokoknya apapun, kita tidak akan terganggu ya apa yang menjadi kewajiban kita. Jadi intinya gini, selama kita terikat dengan akdun nikah dengan suami kita, pasangan hidup kita, maka selama itu kita punya kewajiban untuk melaksanakan apa yang menjadi hak dan tanggung jawab kita terhadap suami dan keluarga. Nah, apapun yang dilakukan suami terhadap kita, apakah selingkuh, apa perbuatan apa, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan kita tidak akan bertanggung jawab di hadapan Allah apa yang dilakukan oleh suami. Ya, karena nanti di akhirat kan kita masing-masing nanti. Ya, jadi sekali lagi ini memang butuh proses panjang ya, karena memang kalau yang tidak memahami ilmu dan pemahaman dalam hal ini kadang-kadang bisa menyebabkan stres, depresi itu ya. Bisa menyebabkan protes kepada takdir Allah, itu merugikan akhirat kita. Maka alihkan semua pemikiran-pemikiran kita terhadap kehidupan pasangan kita atau siapapun kepada diri kita. Artinya, aku nih sebagai hamba Allah, apa yang telah Allah wajibkan kepadaku. Sebagai istri berarti aku punya kewajiban. Apa yang menjadi kewajibanku lakukan. Sementara suami ketika dia menyakiti hati kita, dia selingkuh, dia berkhianat, dia melakukan segala macam apapun, itu urusan dia dengan Allah. Ya selama kita masih sanggup ya untuk menjalani takdir ini. Ya selama kita masih ikhlas, selama itu argo pahala mengalir. Ya jadi sekali lagi kita memahami, ya ini perlu pendalaman ya, perlu ilmu, perlu continue ya proses panjang untuk menghayati, mengimani bahwa kita hidup ini sementara, tidak selama-lamanya. Dan hidup itu tidak seperti sekarang ini apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Karena siapa yang menanam, dia yang menuai. Mungkin sekarang kita ini mendapatkan perlakuan yang tidak baik, kita bersabar karena Allah, nanti suatu saat kita akan meraih, akan kita ambil sebanyak-banyaknya pahala karena kita bersabar. Tunggu aja, masih proses yang panjang. Kalaupun ya nanti Allah akan banyak loh kasus ya, orang yang semena-mena yang itu nanti dia akhirnya dia juga akan susah karena dia menanam apa yang telah dia tuai. Nah, ketika kita menanam kebaikan-kebaikan, memaafkan, lapang dada, kita akan memperbaiki diri kita, kita beramal karena Allah bukan karena orang. Bahagia itu ada pada diri kita bukan pada orang. Kita hanya berusaha untuk mencari ridho Allah. Insya Allah kita akan menuainya. Jadi jangan terpaku kepada orang lain. Kebahagiaan itu bukan pada suami, bukan pada mertua, bukan pada orang lain. Bahagia itu ada di hati kita. Maka ketika kita punya permasalahan sebanyak apapun, kita cari jalan. Bagaimana kita bisa mencari cintanya Allah, ridhonya Allah. Disitulah bahagia sejati. Ya, kita akan mudah insya Allah ya untuk memaafkan. Ya, ini butuh proses panjang ya. Di antaranya mengilmui terus, menuntut ilmu agama, bergaul dengan orang-orang yang baik, baca buku-buku yang dapat menambah keimanan, meningkatkan ibadah kita, sehingga kita tidak lagi menyesali takdir. Jadi jangan pernah dalam hidup ini menyesali takdir. Nah, salah satu bentuk kita proses terhadap takdir, tidak beriman kepada takdir adalah ketika kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Itu menunjukkan dia tidak beriman kepada Allah. Ya, jangan pernah ya membanding-bandingkan hidup. Kok saya malang ya nasibnya? Kok orang tuh enak? Jangan itu. Ini udah takdir Allah. Makanya katakanlah qadarallah wa ma syaa fa'ala. Allah telah mentakdirkan. Inilah takdir Allah. Apapun yang Allah kehendaki itu terjadi. Nah, kemudian kita banyak doa sama Allah dengan ujian yang Allah berikan. Ya Allah, berikan aku kekuatan, berikan aku kesabaran. Ya Allah, berikan aku ganti yang lebih baik dari ini. Ya Allah, berikan aku. Pokoknya mintalah sama Allah. Insya Allah.
hidup kita nggak akan begini-gini aja. Ada nanti suatu saat seseorang itu akan menuai apa yang telah dia lakukan. Ya, sabar itu tanpa tanpa akhir. Sabar itu sepanjang hidup kita. Sabar itu sampai innalillah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan ganti yang lebih baik lagi, insya Allah. Amin ya Allah. Masya Allah. Baik. Izin membacakan pertanyaan selanjutnya, Ustazah. Ya. Dari Ukti Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, jika saya punya kakak ipar dari suami saya, suaminya udah meninggal. Kakak ipar saya yang perempuan setelah suami meninggal tidak mau bertemu, menegur, menelpon, atau WhatsApp kepada ibu mertuanya. Berarti kepada ibunya dia juga ya, karena kan kakak ipar. Jadi jadi kepada ibu Ukti Putri ini ya. Jadi tapi kalau kepada bapak mertuanya baik, datang ke rumahnya, ada komunikasi. Itu bagaimana ya Ustazah menanggapinya? Jadi ini dari pihak mertuanya ya justru ya. Sekarang gini, kita ini kan bukan permasalahan kita kan, permasalahan saudara kita ya. Kewajiban kita tuh hanya menyampaikan, menasehati dengan baik ya. Ada apa, masalahnya bagaimana, terus ya kita berusaha untuk mengislahnya, memperbaiki atau artinya kita mengajak ya, berusaha untuk ya membaikkan lah ya hubungan mereka. Hanya itu, kita nggak bisa maksa. Ya, kita tidak bisa minta orang lain itu melakukan seperti apa yang kita inginkan. Ya, kita berusaha niat karena Allah untuk mengislah ya. Kenapa ada apa barangkali ada sesuatu yang menyebabkan dia tersinggung, kita coba ya untuk mendamaikannya. Itu hanya itu yang bisa kita lakukan ya, selain mendoakannya. Ya. Kita nggak bisa maksa orang. Orang tuh punya hati, punya cara, punya pemikiran ya. Nah, kalau ada makanya setiap kita melihat kemungkaran, kita berusaha untuk menyelesaikannya ya dengan cara yang terbaik tentunya ya begitu. Baik, ini pertanyaan dari YouTube Ustazah. Mm-mm. Dari Ade Reva. Assalamualaikum, izin tanya bagaimana sikap kita terhadap mertua atau ibunya suami ya, kalau terus menyuruh kita untuk kerja dengan alasan agar kita punya banyak teman dan beraktivitas, padahal suami tidak pernah menyuruh kerja. Ya sebenarnya kalau itu masukan ya, kan menyuruh itu kan bukan berarti perintah ya. Menyuruh itu kan bukan berarti perintah agar menjalankan apa yang dia suruh ya. Jadi sebenarnya kalau untuk bekerja kan nggak harus di kantor ya, nggak harus pergi pagi pulang sore atau gimana ya. Artinya beraktivitas ya. Jadi artinya bisa aja kan di rumah atau ya sebenarnya sih kita bisa menanggapi dengan baik. Mungkin maksudnya itu baik ya, agar kita punya banyak teman. Kan banyak teman kan nggak harus dengan bekerja. Ya, banyak teman itu kan nggak harus dengan bekerja, bisa juga dengan cara-cara ya yang lain lah. Artinya selama suami tidak pernah menyuruh, gak ada masalah. Intinya kan kita pegang suami. Kecuali kalau suaminya itu sebenarnya nggak enak nyuruh gitu. Jadi lewat ibunya gitu ya. Jadi selama suami tidak menyuruh ya udah nggak usah diikuti. Paling tidak mungkin yang diinginkan oleh ibu mertua ini mantunya itu beraktivitas ya beraktivitas bersosialisasi ya ya ikut aja kegiatan-kegiatan apa ya ya kalau yang namanya usaha kan nggak harus kerja di kantor ya bisa di rumah itu atau ini aja ajak aja mertuanya itu untuk mencarikan solusi bagaimana kita bisa berproduktif ya. Ya, kalau kita lihat memang muslimah-muslimah di masa Nabi itu produktif ya walaupun tidak bekerja di luar rumah ya. Kita lihat misalnya ada andil mereka lah. Memang usaha itu penting. Ya, bukan bekerja ya, usaha. Ya, kalau bekerja itu kan nanti bisa bekerja dari apa ya bukan yang formal itu. Artinya apa yang bisa kita lakukan yang tidak mengganggu kewajiban kita dalam menjaga anak-anak ya dan suami, mengurus suami itu lakukan. Dan itu juga bagian dari apa yang dilakukan oleh para salafus soleh dulu. Ya kita lihat Bunda Sauda, Bunda Zainab, mereka beraktivitas ya sehingga mereka mampu dengan hasil usahanya itu untuk sedekah begitu. Ya. Mungkin suami juga bisa menjadi jembatan ya Ustazah untuk Ya, bisa. mengkomunikasikan itu seperti itu ya. Nah ini mungkin pertanyaannya mirip-mirip nih Ustazah, banyak dan mirip-mirip berkaitan dengan perkataan yang menyakitkan gitu ya, Ustazah dari mertua. Jadi ini dari Bukti Eka. Jadi apa Ustazah selama setahun saya tinggal serumah dengan mertua.
Selama tinggal serumah itu, mertua saya selalu membela suami jika kami bertengkar, selalu menjelekkan saya di keluarga besarnya, dan selalu menyinggung saya jika pekerjaan rumah tidak beres. Alhamdulillah, Masya Allah, setelah pisah dengan mertua, pikiran, jiwa, dan perasaanku begitu tenang. Bahkan Alhamdulillah saya dan suami jarang bertengkar dan keluarga kami tenang dan harmonis. Tapi ketika mertua datang ke rumah kami, sakit hati saya kembali lagi. Saya coba menghindar dari mertua saat datang ke rumah kami. Saya bicara seperlunya kepada mertua. Apakah sikap saya ini membuat saya dosa kepada mertua saya? Dan menurut Ustazah, saya harus bagaimana agar sakit hati ini bisa hilang? Ini dari satu ukti ya, dari ukti Eka. Lalu ada juga yang dari ukti Nona Nuni. Jadi izin bertanya, Ustazah, aku tinggal dempetan rumahnya dengan mertua. Kenapa mental nggak karuan? Padahal mertua saya begitu. Oh, kalau yang ini mertua saya begitu baik. Cuman pas awal nikah, emang ada omongan yang buat saya sakit hati. Jadi saya kalau ngobrol jauh, bawaannya takut seperti trauma. Apa yang harus saya lakukan? Apa saya harus pindah atau apa saya harus bercerai gitu? Ini bahkan ya. Lalu ada juga yang izin bertanya bagaimana dari Ukti Anika di YouTube ya. Bagaimana menanggapi mertua yang tidak menghargai keberadaan istri atau menantu? Apa hukumnya kalau menjaga jarak dengan mertua? Ya, Maaf ya Ustazah, saya tumpuk biar semua teman-teman tuh ini bisa terbaca. ya. Ini teman-teman kita yang punya ujian mertua ya, Masya Allah. Jadi begini, mertua itu adalah orang tua dari suami yang usianya tentu sudah tua, pemikirannya masih lama, tentu saja eh, ya ada kekurangannya ya bagi yang mendapatkan ujian ini. Jadi gini aja, apapun yang dikatakan oleh mertua kita, sesakit apapun bahasanya, betapa kasarnya sikapnya kepada kita, nggak usah masukin hati. Ya udah gitu, udah selesai. Artinya ya nggak usah ditanggapi ya. Kalau kita tanggapi apa bedanya kita dengan dia? Ya, jadi artinya gini, eh, supaya kita apa? Supaya kita lapang dada kita. Ya, ini hanya dunia, ini dia ujian, ini cobaan. Yang penting itu adalah anaknya mertua. Ya, anaknya mertua kan suami. Ya, artinya selama dia menyayangi kita, selama dia perhatian dengan kita, selama hubungan baik-baik, udah selesai masalah. Adapun mertua, ya sabar. Itu nanti ada expire-nya nanti kan, mertua ya. Ada masa batas ya kan kita nggak tahu lah usia ya. Jadi artinya eh, maafkan aja ya. Maafkan, lapangkan dada. Ya udah nggak usah dianggap, nggak usah sebesar apapun. Jadi supaya tidak menimbulkan trauma ini, ya udahlah. Kan kita ingin banyak mendapatkan pahala ya. Jadi kalau ada orang yang ngomong apa, udah pahalanya ke kita, udah. Jadi tetap kita santun, baik gitu ya. Ya nggak perlu sampai kita menjaga jarak. Ya kalau kita menjaga jarak berarti kita kalah ya dalam arti tidak mampu eh, menjalankan posisi kita sebagai hamba Allah yang baik ya. Artinya sabar gitu ya. Jadi udahlah menghadapi mertua tuh jangan masukin hati. Siapapun jangan masukin hati ya. Artinya udahlah sabar, 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 sabar tuh tanpa batas. Nggak usah masukin hati apa omongannya. Ya masuk kuping kanan, kuping kiri. Pokoknya ya udah senyum aja. Pokoknya kita hanya mencari selama Allah tuh ridho dengan kita itu yang kita cari. Jadi ini sekali lagi nggak usah dimasukin apapun perkataan orang mertua kita yang tidak berkenan dengan hati kita. Ya, katakan aja ini juga akan berakhir, ini juga akan selesai. Misalnya datang nih mertua ke rumah, layani aja dan hadapi aja. Nanti dalam hati kita ini juga akan selesai. Artinya dia juga akan pulang kan. Artinya udah nanti nggak usah masuk ke hati apapun yang dia lakukannya kita baik kita. Jadi artinya sekali lagi jangan memendam apapun perilaku orang yang tidak baik kepada kita. Kalau sampai sampai memendam, berarti kita ada rasa dendam. Sedangkan yang masuk surga itu adalah yang hatinya penuh dengan kebersihan. Yaumalayan fa'umal wala banun ilaman atabi qalbin salim. Hatinya bersih. Ya, jadi dengan orang yang hatinya bersih. Jadi kalau kalau para ulama itu membiasakan diri ya sebelum tidur itu memaafkan, memaafkan, maafkanlah orang yang menzolimi kita. Saya ingin menyampaikan suatu hadis ya, riwayat ya. Ini memang butuh tergantung yang menerima hadis ini kan apakah siap tabung jiwa dan pikirannya untuk menerimanya ya. Nanti di yaumil akhir, karena saya bicara yaumil akhir ini adalah untuk menambah tabung kesabaran kita ya, karena hidup ini kan hanya sementara ya.
Nanti di yaumil akhir itu kan para hamba-hamba Allah itu kan berhadapan dengan Allah karena Allah lah hakim yang paling adil ya. Ada dua orang berhadapan dengan Allah, mereka wajahnya menunduk karena tidak berani, tidak sanggup untuk mengangkat kepala ya, karena mereka berhadapan dengan Allah. Nah, yang satu orang ini mengatakan, ya Allah, berikanlah pahala orang ini kepadaku karena aku ini disakiti, aku ini dizolimi. Aku ingin pahala orang itu diberikan kepadaku. Nah, kemudian Allah menjawab, bagaimana mau memberikan pahala orang ini kepadamu? Pahala dia udah nggak ada lagi. Apanya yang mau diberikan? Nah, kemudian yang orang ini mengatakan, ya Allah, kalau memang tidak ada pahalanya diberikan kepadaku, dosaku yang berikan kepada dia. Berikan dosaku kepadanya. Nah, terus kemudian Allah menyebutkan ya dalam hadis itu, hadis ini dihasankan ya. Ada juga yang menyebutkan disohekan ya oleh para ulama. Coba angkat wajahmu. Nah, dia menanggadahkan wajahnya, mengangkat wajahnya. Dia lihat itu istana yang luar biasa indah, penuh dengan emas berlian, indah sekali. Kemudian orang itu bertanya, ya Allah, ini istana indah ini untuk nabi yang mana ya? Yang syuhada mana, yang sedikit, yang mana yang mendapatkannya ya? Terus kata Allah, ini surga ada nilainya, ada harganya. Berapa harganya ya Allah? Harganya adalah memaafkan orang yang menzolimi. Nah, ya Allah, aku maafkan orang ini ya Allah agar aku dapat itu ya. Nah, sekarang peganglah tangan saudaramu itu, masuklah ke surga. Ini artinya apa? Kita diajarkan oleh Rasulullah untuk tidak mendendam apapun yang dilakukan orang terhadap kita. Ya, selama itu terkait dengan permasalahan pribadi kita. Karena Rasul sudah mencontohkannya ya, urusan pribadinya, urusan itu di apapun disakiti, maafkan. Kecuali kalau yang terkait dengan akidah ya. Karena ini ya kan kita bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Apalagi namanya keluarga, kerabat, mertua itu saudara kita juga, orang terdekat kita, sesama muslim. Itu kan tentu akhlak harus dijaga. Rasulullah saja itu ya kalau masalah pribadi ya. Ini kan kita teladan kita kan Rasulullah. Memang berat tapi ini perlu kita bahas supaya kita bisa mengikuti teladan Nabi kita. Rasul tuh memberi makan orang Yahudi yang buta matanya ya dengan pelan. Itu orang Yahudi tuh mengata-ngatai Nabi, mencaci maki Nabi. Rasul tetap memberikan makan ya, dikunyahkan bahkan ya karena dia nggak punya gigi. Nah, setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar yang menggantikan posisinya karena memang Abu Bakar ingin melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, orang Yahudi bapak tua itu malah kok kasar, kok nggak seperti yang selama ini. Dia masih memaki Rasulullah. Nah, Abu Bakar menjawab, yang kamu hina itu Rasulullah SAW itu telah meninggal yang selama ini menyuapi kamu. Kaget kan ya, Mbak Yahudi itu akhirnya dia langsung bersyahadat. Nah, artinya setiap permasalahan yang terkait dengan permasalahan pribadi, udah maafkanlah. Ini kan bukan siapa-siapa, ini kan bapak ibunya suami kita, mertua kita. Udahlah sabar aja, jangan dianggap musuh. Ya, artinya ini masalah pribadi. Insya Allah Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, jadi mudah-mudahan ketika kita memahami hakikat kehidupan ini permasalahan-permasalahan ini akan bisa teratasi, insya Allah ya. Jadi kita tidak lagi menganggap itu musuh, jadi tidak lagi menghadapi kehidupan pernikahan ini seperti hitam dan putih. Apalagi tadi sampai dia bilang, apakah harus bercerai? Masa begitu aja bercerai hanya gara-gara itu? Jangan. Perceraian itu memang boleh. Itu adalah pintu darurat ya, yang ketika tidak ada lagi pintu utama atau pintu yang lainnya ada, itu baru pintu darurat. Ya, karena dengan bercerai itu akan mengguncang arsy Allah ya. Maka sekali lagi kita di dunia ini hanya membawa bekal aja, ngumpulin bekal ya. Mudah-mudahan bekal yang sabar ini mendapatkan banyak ini ya bekalannya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Jadi semua rasa sakitnya itu kita harapkan untuk menjadi alat pengampunan dosa dari Allah, mendekatkan diri pada Allah ya. Dan mengangkat derajat. Insya Allah ya, semua keluar dari ujian ini dengan kebaikan insya Allah semua ya teman-teman ya. Nah, ini ada dari Ukhti Dahlia, ini hanya tanggapan ya. Jadi alhamdulillah Ustazah, saya melihat ibu mertua yang selalu menasehati dengan maksud tanda sayang. Dulu saya juga selalu merasa tidak betah tinggal bersama. Alhamdulillah kami sekarang banyak-banyak bercerita dan kesamaan ya, Masya Allah. Alhamdulillah itu. Itu bukan pertanyaan sih, cuman pernyataannya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Ustazah, izin ya, walau ini masih banyak banget. Tapi saya izin membacakan pertanyaan terakhir ya Ustazah, karena sudah jam segini.
Jadi ini dari Ukhti Rena Nuriana. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah mau bertanya, jika orang tua istri dan orang tua suami butuh pertolongan khususnya hal ekonomi di waktu yang sama, manakah yang harus lebih diutamakan? Kalau orang tua istri dan orang tua suami membutuhkan materi dalam waktu yang sama. Ya, sekarang suami istri itu berkomunikasi. Kan ada yang penting, sangat penting, mendesak, sangat mendesak. Yang semuanya membutuhkan, tapi membutuhkan yang mana dulu. Kan harus ada pertimbangan itu ya. Yang butuh, mendesak, penting gitu ya. Jadi apa ya? Ya teori apa tuh yang itu ya? Penting, tidak penting, mendesak. Jadi kita bahas bersama. Ini maksudnya ini apa nih? Ini misalnya antara ini butuh untuk membantu biaya sekolah, yang ini bantu untuk pengobatan misalnya. Ya tentu pengobatan itu kan untuk ini ya, penting banget ya. Nah, sekolah kan masih bisa nggak dengan cara yang lain. Jadi suami istri inilah yang nantinya bisa bersepakat ya, bermusyawarah mana yang lebih diutamakan terlebih dahulu. Ya, apakah paru-paruan atau mencari dengan orang. Nah, ini kalau itu uang dari suami ya. Kalau itu uang dari suami. Tapi kalau itu dari istri dan orang tua istri juga butuh ya. Ya artinya sih sebenarnya dalam hukum fikih istri itu berhak berkuasa ya terhadap harta yang dia miliki. Ya artinya dia bisa bantu orang tuanya ya. Kalau suami ya tentu dia punya kewajiban juga terhadap orang tuanya. Maka dilihat ya. Jadi kalau suami itu kan ya kalau istri itu kan sebenarnya secara hukum ya, dia bisa minta izin ke suaminya atau tidak, itu dalam harta milik dia, itu tidak perlu izin sebenarnya, karena dia berhak untuk menyalurkan ya penghasilan dari keringatnya kepada siapa yang dia inginkan, ya bersodako, berinfak ya tanpa izin suami, walaupun dalam rumah tangga itu memang sebaiknya bermusyawarah. Jadi kalau kaitan tadi kedua-duanya membutuhkan, iya tinggal dikomunikasikan aja, dimusyawarahkan. Ini pentingnya di mana, bagaimana solusi di mana, atau bagi dua atau bagaimana, gitu ya. Jadi intinya peran dan keputusannya itu ada di suami istri, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita doakan juga ya Ustazah, semoga dengan niat membantu kedua orang tua itu bisa diluaskan rezekinya, bisa Pasti bantu insya Allah. dua-duanya insya Itu Allah, udah Masya janji Allah. Allah. Itu udah janji Allah. Itu Kontan udah ya janji Ustazah, Allah insya Allah. ketika kita bersodako, apalagi terhadap kerabat terdekat orang tua kita dan kerabat yang lain, itu udah otomatis ya ziyadah itu akan bertambah berkah Insya Allah. rezekinya insya Allah. Amin ya Allah. Insya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah dengan pertanyaan tadi kami izin ya Ustazah mengakhiri kajian kita malam ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kehidupan baik di dunia dan terutama di akhirat ya untuk kita semua. Insya Allah kita dimudahkan untuk hadir dalam kajian Ahad kesayangan berikutnya ya teman-teman. Pekan depan topiknya insya Allah kita bahas adalah istiqomah dalam keikhlasan. Jadi istiqomah meluruskan niat beramal soleh hanya karena Allah bersama Ustadz Asmat. Baik Ustazah, sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya tadi kita kayak kebobolan ya kayaknya. Aksesnya sebenarnya sudah ditutup semuanya, tapi tetap ada yang coret-coret tadi Ustazah. Mohon maaf. Lalu baik Ustazah, bila Ustazah berkenan kami mohon kesediaan Ustazah untuk menutup kajian malam ini dengan doa. Baik, mari kita beristighfar ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amah wa yukafi' mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairud du'a
wa khairun najah wa khairul ilm wa khairul amal wa khairul thawab wa khairul hayah wa khairul mamat wa thabbitna wa thaqil mawazina wa haqqiq imanina warfa' darajatana wa taqabbal salatana waghfir khati'atana wa nas'aluka al-ula minal jannah wa nas'aluka al-ula minal jannah wa nas'aluka al-ula minal jannah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamna. Allahumma arzuqna lazzatan nadhar ila wajhikal karim wa syauqa ila liqaik. Ya Allah, karuniakan kami kelezatan memandang wajahmu yang agung dan kerinduan untuk berjumpa denganmu. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kullu amalin yuqarribuna ila hubbik. Kami mohon cintamu ya Allah, cinta orang-orang yang mencintaimu dan mencintai amalan yang dapat mendekatkan diri kami kepada cintamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Jazakillah khairan katsiran atas kajiannya yang bukan hanya menambah ilmu ya, insya Allah atas izin Allah juga menambah semangat, kesabaran, kekuatan kita sama-sama dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustazah, baik teman-teman semuanya, kita tutup pertemuan kita malam ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pamit Ustazah. ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.